Halo, welcome back di channel Om Puji. Nah, kali ini saya akan mengangkat cerita kisah misterius hantu Sumiati yang mengglobal di Nusantara. Saking globalnya, bukan hanya daerah Makassar saja, diduga sempat ke beberapa daerah lain di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, dan Jayapura. Serem bener nih. Dan kisah ini sempat diangkat menjadi film layar lebar pada tahun 2015. Pernah nggak kamu mendengar kisah hantu Sumiati? Legenda di urban di kota Makassar yang berkembang sejak 1980-an tak hanya menarik perhatian warga lokal, melainkan para pecinta kisah misteri di Indonesia. Ceritanya diangkat melalui narasumber yang pernah melihat sosok hantu Sumiati. Konon, hantu Sumiati disebut sering menampakkan diri dengan busana serba putih dan wajahnya yang amat seram, menakutkan dengan bersimbah darah di wajahnya, rambut terurai panjang sampai ke tanah. Sering mengincar korban di mana ia menampakkan dirinya. Hantu Sumiati ini dipercaya kerap sering meneror laki-laki di malam hari. Umumnya, lelaki apes tersebut berprofesi sebagai supir angkot atau pengayuh becak. Bahkan pejalan kaki yang melintas sering ditakuti. Ia muncul dengan bersimbah darah dengan bagian tubuh tak lengkap. Nah, dari mana sih mitos ini berasal? Om Puji Channel mengungkapkan kisahnya. Ternyata ada beberapa versi perihal asal-muasal Sumiati ini. Menurut buku Hantu dari Suster Ngesot sampai Sundel Bolong, Media Kita 2013. Disebutkan bahwa Sumiati ini adalah nama seorang perempuan desa yang coba mengadu nasib ke kota Makassar demi memperbaiki hidup keluarganya. Namun nasib naas menimpa Sumiati yang tinggal sendiri di ibu kota tanpa kerabat dan sanak famili. Pada malam itu pukul 12 malam, Sumiati yang berjalan sendiri di suatu malam dengan suasana sunyi. Seiring dia berjalan, tiba-tiba ia kaget ada sekelompok kawanan pemuda yang mengikutinya. Lantas, ia disekap oleh kawanan pemuda yang kebetulan berpapasan dengannya di jalan. Lantaran suasana malam yang sudah sepi, suara histeris Sumiati meminta pertolongan kepada orang yang mau mendengar suaranya raib begitu saja. Karena pada saat itu suasana begitu hening. Naas nasib Sumiati, tak seorang pun yang mendengar teriakannya lenyap di telan sunyi malam itu. Sumiati dilecehkan kehormatannya oleh kawanan pemuda bejat. Sungguh malang nasib si korban Sumiati. Karena ingin menyembunyikan kejahatannya, salah satu kawanan yang disebut berprofesi sebagai supir angkutan kota membawa tubuh Sumiati yang sudah tak berdaya untuk dibuang ke sebuah tempat. Di perjalanan, Sumiati yang lemah tak berdaya mengetahui bahwa kawan biadab ini sehari-hari bekerja sebagai supir angkot dan pengayuh becak. Tak tinggal diam, Sumiati coba berontak, tapi apa daya tenaga seorang wanita. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia tak mampu melakukan perlawanan. Walaupun dia berontak, salah satu pemuda tak sengaja membunuh Sumiati. Kaget bukan main. Tujuan mereka berubah mengubur Sumiati. Setelah sampai di wilayah terpencil yang suasananya sunyi, kawanan ini kemudian menggali kuburan dan memakamkan Sumiati di liang tersebut. Alhasil, lantaran mati penasaran, arwah Sumiati menjelma menjadi hantu. Dengan segala bara dendamnya, ia kerap meneror para supir angkot dan pengayuh becak dan pejalan kaki. Dua profesi kawanan biadab yang merenggut nyawanya dulu. Masih ada versi lain. Konon menurut narasumber, Sumiati disebut sebagai seorang perempuan penduduk kawasan Sinesara, Kecamatan Talo. Perempuan tersebut menjadi korban perkosaan, namun tidak sampai dibunuh. Namun ada rasa malu yang ia tanggung dan harus disembunyikan. Belum lagi cibiran dari keluarga dekatnya.
Tak sanggup menahan rasa malu lebih lama, Sumiati kemudian memutuskan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di sebuah pohon besar sekitar kawasan Benteng Fort Rotterdam, Makassar. Setelah ditemukan oleh warga setempat, jasad Sumiati kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit yang terletak di Jalan Tinggi Mae. Setelah mayatnya dibersihkan, Sumiati dikuburkan di sebuah kawasan bernama Borowaging. Demikian narasumber menceritakan kejadian tersebut. Versi asal-usul hantu Sumiati, kendati demikian tidak ada alasan pasti kenapa Sumiati versi ini kemudian menakuti orang. Meski sudah menjadi legenda urban sejak 1980-an, hantu Sumiati sempat menghiasi pemberitaan koran-koran lokal pada dekade 2000-an awal saat itu. Warga sekitar Stadion Matuangin sering melihat sosok Sumiati yang menampakkan dirinya dan menakuti orang yang melintas berjalan kaki dan berkendara. Dengan wajah yang seram menakutkan, bahkan ia kerap memanggil orang yang melintas di kawasan tersebut. Sontak saja yang melihatnya kaget, tiba-tiba hantu Sumiati lenyap. Kisah selanjutnya, pernah juga hantu Sumiati sampai ke Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka. Di sana dia sering menampakkan wujudnya. Menurut narasumber yang sempat melihat hantu Sumiati, singkat cerita ada seorang wanita separuh baya yang hendak mengambil buah mangga pada malam itu. Suasana pada malam itu begitu sunyi, disertai angin yang berhembus kencang di kawasan Jalan Wera Supratman. Ketika asik-asiknya mengambil buah mangga yang berjatuhan, tiba-tiba Sumiati muncul di depan wanita tersebut. Alhasil, wanita tersebut sontak lari meski buah yang ia ambil berjatuhan, karena melihat sosok Sumiati dengan rambut panjang terurai, memakai baju putih dan kaki yang tidak rapat ke tanah, wajah yang bergelimang darah. Tak cuma Makassar, cerita serupa datang dari Jayapura di bulan April 1984. Hantu Sumiati ini disebut sebagai perempuan hidung mancung, rambut panjang dan bertubuh anggun. Alhasil, masyarakat resah atas rumor tersebut, memilih tidak keluar rumah. Hantu Sumiati kerap menakuti orang. Namun menurut laporan lembaga studi dari advokasi masyarakat, rumor disebab sebagai kedok atas taktik represif Orde Baru terhadap aktivis Papua. Benar apa tidaknya, itu tergantung penilaian masing-masing orang. Kisah tentang Sumiati sendiri telah diangkat ke layar lebar. Legenda urban tersebut menjadi tema besar film lokal berjudul Sumiati. Film garapan Syahrir Rere Arsyadzini tersebut tayang pada tahun 2015 silam. Sumiati, nama satu ini mungkin bagi kita tidak berarti apa-apa. Maksudnya yang hanya sebuah nama saja, tak lebih. Tapi bagi orang Makassar dan daerah lainnya yang pernah melihat sosok hantu Sumiati, nama satu itu sungguh-sungguh sesuatu yang punya banyak cerita yang menyeramkan. Sayangnya bukan kisah-kisah yang bagus, melainkan sebaliknya. Setiap kali seseorang mendengar cerita tentang Sumiati, maka ia bakal selalu dirundung kecemasan dan was-was. Lazimnya hantu hanya akan menakuti daerah-daerah tertentu saja alias terbatas tutorialnya. Misalnya hantu Casablanca yang pasti munculnya di situ-situ saja. Begitupun dengan si manis jembatan Ancol yang hanya eksis di sekitar situ. Namun yang terjadi dengan Sumiati ini sangat lain. Tak seperti hantu Casablanca atau si manis, sosok seram satu ini bisa muncul di seluruh Makassar dan daerah lainnya. Hantu Sumiati sudah ada banyak cerita tentang orang-orang yang dihantui Sumiati. Anehnya, orang-orang ini lokasinya begitu berjauhan dan akhirnya orang-orang berpendapat bahwa Sumiati bisa muncul dimanapun dia mau, bahkan di sekitaran kamu. Serem banget ya. Demikian kisah misterius hantu Sumiati yang melegenda. Jangan lupa subscribe, like, share bila konten ini bermanfaat.